وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam litafriqi bainal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat saged kumpul nggih, nikmat saged iktikaf juga di masjid niki. Nikmat bisa niat thalabil ilmi nggih. Li naili ridhoillahi taala. Sekarang pembahasan kita tentang Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kemarin terakhir adalah bab wudu. Sekarang kita membahas faslun fil mashi 'alal khuffain. Ini tapi jarang-jarang kita lakukan. Cuma kita bahas sesuai dengan urutan kitab, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Imam Abdillah Al-Hadrami, Syihabuddin Imam Ahmad bin Muhammad, Imam Abdillah bin Abdurrahman Al-Hadrami. Niki tentang mengusap alal khuffain. Sudah kita ketahui bersama rukun wudu niku yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Niku pada dasarnya adalah asli. Niku aslinya adalah membasuh kedua kaki. Tapi ada beberapa hal, beberapa kondisi yang menyebabkan orang niki boleh tidak membasuh kakinya. Niki dalam hal ketika dia memakai yang namanya al-khuf. Khuf kalau kita bahasakan kaos kaki, tapi kaos kakinya bukan kaos kaki yang biasa kita pakai. Kaos kaki yang kita pakai niki kaos kaki dari kain, apalagi kainnya niki melar, dari karet kadang-kadang juga, sehingga ketika terkena air niki pasti air bisa sampai ke kaki kita. Tapi yang dimaksud khuf niki adalah kaos kaki yang tembus ataupun tidak tembus air. Kaos kaki yang kalau zaman dahulu kaos kaki dari kulit. Zaman sekarang mungkin ada Oscar, kaleb. Seandainya ada orang memakai kaos kaki dari bahan semacam itu, niku masuk kategori khuf. Cuma karena di Indonesia jarang-jarang orang punya khuf. Kalau jenengan matos teng internet ada jenengan nanti seandainya searching KHUFF biasanya ngoten tulisannya khuf. Niku akan ketemu kaos kaki tapi berupa kulit. Zaman dahulu jenengan pernah lihat film nopo zaman dahulu kolosal kadang-kadang memakai koyok sepatu tapi bukan sepatu hanya seperti sepatu, bawahnya niki juga dari kulit. Kemudian diikat dengan tali. Tali ini mulai ngandap sampai dhuwur. Ya. Diikat semacam niku. Dalam syariat kita, karena kehidupan manusia niki tidak hanya menetap di satu tempat, kadang-kadang mereka niki butuh perjalanan, kadang-kadang mereka niki melalui kondisi yang katakanlah niki kondisi entah sangat-sangat dingin atau sangat panas. Maka pada kondisi-kondisi tersebut kadang-kadang orang memakai kaos kaki yang namanya khuf tadi. Kaos kaki dari kulit untuk menghangatkan kaki agar kaki niki ketika berjalan tidak panas dan lain sebagainya. Jadi oleh syariat diperingan. Yang aslinya niki dibasuh kaki ketika wudu. Tapi ketika ada orang niki memakai khuf, maka boleh baginya ketika wudu dia niki mengusap, hanya mengusap khufnya saja, hanya mengusap ketika bagian
basuh kaki. Lalu wudhu membasuh wajah tetap, membasuh tangan tetap, mengusap kepala tetap, tapi ketika kaki tadi memakai khuf maka boleh hanya diusap. Hanya diusap seperti ngusap rambutnya tentok nggih. Nek diusapnya tentok pun cukup. Tapi ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan, ngoten lho. Iki dirasa musannaf ya juzu al-mashu 'alal khuffain badalan an ghuslir rijlaini fil wudu. Boleh mengusap alal khuffain nggih, mengusap saja di atas dua khuf, dua kaos kaki kulit nggih, sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Dalam masalah wudu, hanya dalam masalah wudu. Dalam masalah mandi nggih tetap tidak boleh nggih. Mandi besar ataupun mandi sunnah. Wa syartu jawazil masih ayal bisahu ba'da taharatin kamilah. Syarat bolehnya mengusap niku setelah dia memakainya nggih, memakai kaos kaki dari kulit tadi niku setelah dia bersuci secara sempurna. Maksudnya dia punya wudu atau seandainya dia niki punya hadas besar, dia sudah mandi dan wudu, baru kemudian kaos kaki dari kulit tadi dipakai. Ngoten lho nggih. Baru niki boleh memakai mashu 'alal khuffain. Niku yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yakuna tahiran qawiyan yumkinu tatabul masyi 'alaihi lil musafir fil hajah satiran li mahallil ghusli la minal a'la. Yang kedua, khufnya tadi, kaos kaki kulit tadi niku harus suci, maksudnya dari bahan yang suci. Tidak boleh dari kulit babi, misal nggih. Tidak boleh dari kulit bangkai yang belum disamak, nggih. Tidak boleh dari kulit anjing, katakanlah nggih, semacam niku. Tapi harus dari bahan yang suci. Kulit kambing ataupun meskipun kulit buaya semisal tapi sudah disamak nggih, sudah diproses melalui proses samak sehingga tidak mungkin menjadi bau nggih. Maka boleh ketika dibentuk menjadi khuf nggih, boleh dipakai sebagai syarat niki. Niku harus dari bahan yang suci. Atau kalep kan nggih dari bahan yang suci, dari kain. Kemudian yumkinu tatabul masyi 'alaihi. Mungkin khuf tadi niki kuat untuk digunakan berjalan kaki. Melalui pasir nggih kuat, mboten jebol. Bawahnya tidak jebol nggih. Seandainya melalui napa untuk perjalanan nggih, berkilo-kilometer semisal nggih, untuk hajat dia berjalan kaki, niki kuat dipakai berjalan kaki. Niku syarat syarat kaos kaki tadi, kaos kaki yang boleh kita usap. Kemudian yang ketiga adalah satiron li mahallil ghusli la minal a'la. Khuf tadi harus menutupi tempat yang wajib, menutupi kaki yang wajib dibasuh ketika wudu. Berarti harus menutupi mata kaki. Ngoten lho. Khuf tadi secara sempurna. Meskipun tidak dari atas. Kemudian yang ketiga, mani'an linufudh keempat nggih, mani'an linufudhil ma' min ghairil kharzi wasyak wa yanzi'uhu. Kemudian khuf tadi harus mampu untuk mencegah tembusnya air. Bukan dari jahitannya. Karena kalau kulit kan pasti butuh dijahit. Wis bayangaken mawon nggih dari kulit nggih. Atau jenengan napa? Lek kula beto HP nggih tapi cilik kan gambare ngoten lho nggih. Pokok kaos kaki dari kulit nggih. Dari kulit nggih. Asli dari kulit sehingga ketika disiram tidak mungkin tembus air ke dalam nggih. Kecuali dari jahitannya. Ngoten lho, kecuali dari jahitannya. Kemudian harus menutup seluruh tempat yang wajib ditutup. Jadi seandainya koyok sepatu ngoten nggih, wonten lidahe nonton ada nggih mboten cukup karena masih ada lubang-lubangnya terbuka dari atas ya, tidak tertutup dengan rapat nggih. Niku semisal nggih. Tapi wau nggih, khuf tadi tidak harus dari kulit. Bahkan seandainya koyok Cinderella ngoten nggih, khufe dari kaca, tapi kacanya kuat dipakai untuk berjalan. Wonten tukang las nggih, damel sandal, damel kaos kaki tapi teko wesi semisal ya. Semisal niki dipakai nggih. Tapi bisa dipakai untuk perjalanan jauh, mboten rusak, mboten jebol.
nggih boleh diusap. Apalagi di musim tiang sakit koyo wingi, semisal nggih. Tidak semua orang sakit niki bisa terkena air kakinya nggih. Umumnya lek tiang panas nggih, kena tangan niki kena air mboten masalah nggih. Wajah kena air nggih tambah seger nggih. Tapi ketika kaki niki disiram kali banyu, kadang-kadang langsung munggah mendur, kroso nggih. Kroso nemen nggih. Kali syariat pun dimudahkan ini. Boleh dia niki memakai kaos kaki dari kulit tadi asal menutup seluruh bagian kaki yang wajib dibasuh nggih. Kemudian dia memakainya dalam kondisi sudah punya wudhu nggih, baru dipakai kedua-duanya nggih, maka boleh kaki tadi tidak dibasuh. Ngoten lho nggih. Tapi ada syaratnya nggih. Niki pada dasarnya untuk musafir, tapi boleh juga dipakai untuk orang yang mukim. Orang mukim nggih seperti kita-kita yang tidak perjalanan keluar. Kalau untuk musafir niku syaratnya pun juga harus musafir yang musafir yang jarak jauh, yang boleh dia niki mengqosor ataupun menjamak sholat. Harus jarak jauh. Baru kalau musafir semacam niku boleh dia 3 hari memakai kaos kaki kulit tadi tanpa dilepas. Ketika batal cukup kakinya tadi diusap. Tapi kalau mukim seperti kita, misal niku waktunya hanya 1 hari. Jadi katakanlah niki khusus tapi nggih. Niki tidak harus orang sakit tapi meskipun kita-kita yang sehat seandainya memakai kaos kaki dari kulit nggih, tapi tanpa dilepas lho nggih. Sehari niku boleh kita usap ketika waktunya membasuh kaki. Dengan syarat tadi loh, tapi harus memakai, ketika akan memakai niku harus sudah punya wudhu terlebih dahulu, baru dia memakai kaos kaki dari kulit. Ketika batal, ngoten lho nggih. Ketika dia niki batal, kentut dan lain sebagainya nggih, maka wudhu dengan biasa ketika membasuh kaki diganti dengan mengusap. Mengusap khufnya saja. Mengusap kaos kaki dari kulit tadi. Jadi seperti orang sakit semisal nggih, kuatir kakinya terkena air niki tambah dingin semisal nggih, mboten gada banyu anget nggih. Ate nganu nggih eman kompore mending gawe tuku beras ae timbang ngurupno kompor nggih, semisal nggih. Kalau dia punya kaos kaki dari kulit, boleh praktek semacam ini. Mboten dilarang. Niki ada hadis dari Rasulullah nggih. Asli, ngoten lho nggih. Hadisnya hampir tidak bisa diingkari, ngoten lho nggih. Karena ada beberapa kelompok niki mengingkari, gak percaya, gak oleh ngusap alal khuffain. Nah, tapi kalau kita Ahlus Sunnah mengusap alal khuffain niku ada dasarnya. Dasarnya dari Rasulullah, mboten ngawur juga. Nabi pernah ketika ada sahabat sinten sahabat sinten lho. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah nggih. Beliau menyiapkan air untuk wuduknya Rasulullah nggih. Tapi Rasulullah pada saat itu beliau melihat nggih. Oleh Mughirah niku dilihat Rasulullah memakai kaos kaki dari kulit tadi nggih. Nggih namine Rasulullah, namine sahabat nggih. Sahabat niki sangat menghormati Rasul nggih. Ketika sampai giliran membasuh kaki nggih, kali sahabat Mughirah akan dilepas kaos kaki Nabi. Dawai Nabi, dakhuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Ojo dicoplok nggih, tinggalkanlah 2 kaos kakiku tadi nggih yang dari kulit nggih. Karena aku memakainya dalam kondisi sudah suci. Maksudnya sudah punya wudhu 2 kakiku tadi. Jadi dasarnya ya wonten. Hadis lain nggih, lil musafir salah satu ayyam bilayalihinna walil mukim yauman wa lailatan idza tatahhara fala bisa khufaihi ayyam saha alaihima. Boleh bagi musafir selama 3 hari 3 malam nggih, ataupun orang mukim yauman wa lailatan 24 jam. Boleh ketika dia niki bersuci kemudian dia sudah wudhu kemudian memakai kaos kaki dari kulit, boleh yamsaha alaihima, boleh mengusap di atas keduanya. Hadisnya Nabi. Jadi tidak bisa diingkari. Dalam Al-Qur'an memang
napa warijlaini nggih, kita diharuskan untuk membasuh dua kaki. Tapi ada pengecualian ngoten lho. Khusus bagi mereka-mereka yang memakai kaos kaki dari kulit. Kemudian dihitung sehari tadi, misal kita sakit kemudian memakai khuf, seharinya niku dihitung wabtidaul mudda fihima minal hadas ba'dal lubsi. Dihitung ketika kita hadas setelah memakai. Katakanlah seandainya kita niki memakainya nggih, setelah wudhu sempurna, kita basuh kaki kita, kemudian kita keringkan semisal, kemudian kita memakai khuf tadi nggih. Niki mboten batal sampai zuhur atau jam 10 pagi baru batal. Kita memakainya subuh, jam 10 pagi baru batal, maka 24 jam niku terhitung ketika kita batal. Berarti mulai jam 10. Jam 10 pagi ini sampai jam 10 pagi besok niku seandainya kita batal, boleh kita mengusap alal khuffain tanpa dilepas nggih. Tapi kalau sudah melalui 1 hari, maka wajib kita lepas, wudhu dengan sempurna seperti biasa, dibasuh kaki kita, kemudian boleh lagi kita pakai lagi. Ngoten lho nggih. Waktunya nggih sehari lagi. Jadi nggih napa ringan ngoten lho nggih. Terutama melalui kondisi cuaca yang kurang mengenakkan bagi tubuh kita nggih, pada saat kondisi sakit nggih, atau pada saat cuaca niki sedang napa sangat terik, sangat panas ataupun sangat dingin nggih. Kemudian cara mengusap, cara mengusap yang wajib diusap niku napa? Yang wajib diusap niku seperti kita mengusap rambut, hanya sebagian saja yang wajib. Niki seandainya lho nggih. Jadi yang wajib diusap nggih hanya bagian atas dari kaki kita. Nggih. Niki kaki ngeten kan nggih, ngapunten. Niki yang dibasuh sedikit saja. Kalau sunnahnya ya kita ratakan nggih, tangan kaki napa? Kaki kiri, tangan kiri niki di bawah telapak kaki diratakan sampai ujung jari, ujung jari kaki. Tangan kiri kita letakkan, kita basahi dengan air, kemudian diusap ngeten. Tangan kanan di atas, kaki kita diusapkan sampai bagian khuf yang paling atas. Niku sunnahnya. Kewajibannya nggih hanya mengusap sebagian saja. Karena niki hal yang jarang kita praktekkan nggih, dan jarang kita lakukan nggih. Cukup samonten, ngoten lho nggih. Saniki kita beranjak tentang faslun fi nawaqitil wudu nggih. Tentang hal-hal yang membatalkan wudu, ngoten lho. Nggih, kita tahu wudu nggih pasti terjadi, tapi ada beberapa hal yang membatalkannya, membuat wudu kita niki batal. Wudu batal niku tirose musannaf nawaqitul wudu arba'ah. Yang membatalkan wudu niku ada 4 macam, 4 hal. Al awal al kharaj min ahadis sabilain illal mani. Yang pertama adalah hal keluarnya, ngoten lho nggih. Keluarnya sesuatu dari salah satu dari 2 jalan. 2 jalan yang dimaksud adalah qubul atau dubur nggih. Kemaluan depan dan kemaluan belakang nggih. Qubul atau dubur, anus atau nopo zakar karo orang laki-laki. Niku keluarnya sesuatu dari 2 tempat tersebut. Seandainya orang kondisi normal, tapi kalau orang kondisi niki punten nopo alat kelaminnya niki tidak bisa keluar air seninya, tidak bisa keluar kotorannya, kemudian oleh dokter semisal saat niki di operasi dikasih selang ya. Kadang-kadang ada orang dikasih selang, kemudian ataupun dilobangi, bukan kasih selang, dilobangi, kemudian air kencingnya keluar dari lubang tersebut, semisal, maka yang membatalkan wudu keluar dari tempat tersebut. Kencing ketika keluar dari lubang yang di atas zakar, selain zakar, yang keluar niki kencing, wudunya juga batal. Tapi yang keluar niki
bukan hanya kencing, ngoten lho nggih. Al kharij min ahdis sabilail, sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Apapun itu. Nggih. Baik yang keluar niki cairan, benda padat ataupun gas. Semisal nggih. Nggih meskipun kalau dari zakar nggih dari penis niki jarang sekali keluar gas nggih. Tapi seandainya ngoten lho nggih, keluar koyok kentut tapi teko arah ngarep nggih. Nggih wuduke batal. Dari arah depan niki umumnya keluar cairan. Tapi kadang-kadang beberapa kasus ada orang keluar batu ginjal semisal nggih. Ada orang keluar nggih rada ekstrim nggih, semisal keluar napa sesuatu benda padat, katakanlah keluar misalkan niki lho nggih, keluar pelor, paku dan lain sebagainya, semisal nggih. Niki semisal nggih. Niku wuduknya pun juga akan batal. Meskipun yang keluar tadi kering tanpa ada basah sama sekali. Misal niki. Niku akan batal. Pokok apapun yang keluar dari ahadus sabilain niku membatalkan wudhu kecuali almani. Nggih. Sing balik-balik tok sing ngerti niki ya. Kecuali keluarnya mani, sperma. Niku tok. Niki lek tiang Jawa biasa biyen kula sik cilik lek mangan klopo kok kremien. Ngoten lho terus ya. Lek mangan klopo ndadekno kremien. Seandainya ada orang nggih niki kremi ngoten lho nggih. Di anusnya ada cacing nggih, ulat dan lain sebagainya. Niku keluar nggih, maka wudunya akan batal. Kroso semisal nggih. Kroso ndase tok metu terus kok mlebu maneh ngoten lho. Nggih wuduhe batal. Nggih. Atau wonten beberapa teman kita niki sakit wasir nggih. Yang keluar bukan kotoran, bukan ambeien nggih, tapi keluar darah nggih. Maka wudunya pun juga batal. Ngoten lho. Dari belakang tadi umumnya keluar padat, tapi seandainya keluar cair nggih, tiang mencret pun juga akan batal. Ngoten lho nggih. Dan ini tidak bisa diakalkan, ngoten lho nggih. Lek diakalkan nggih mboten mari-mari. Karena dalam satu hadis Rasulullah niki menerangkan nggih, syukiya ilan nabi ar-rajul yukhayyalu ilai annahu yajidu syai' fi shalah qala la yansarifu hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Terus Nabi, orang sing salat niku gak boleh buyar, tidak boleh dia keluar dari salatnya, tidak boleh membatalkan salatnya kecuali dia menemukan bau ataupun mendengar suara. Maksudnya mendengar suara kentut ataupun dia niki bau kentut dirinya sendiri. Baru boleh bubar dari sholatnya, harus mencari wudhu. Ngoten lho. Niku dalil wudhu membatalkan. Idza wajada ahakum fi batni syai'an fa ashkala ali akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajidu rihan. Niki juga sama, ngoten lho nggih. Atau dalam hadis lain nggih, tirasi Sayyidina Ali nggih, kuntu rajulan madzaan fa amartu rajulan ayas alan nabi sallallahu alaihi wasallam lima kanati ibnihi fa ibnatihi faqala fasala faqala tawaddu wa ghsil dzakaraka. Niki Sayyidina Ali niki orang yang napa pemalu ngoten nggih. Dia niki mantune Rasulullah nggih, menikah dengan putri Rasulullah nggih. Dadi kate takon nang mertuane dhewe nggih rada izin juga, ngoten lho nggih. Meskipun Rasulullah nggih gurune, orang tuanya nggih, pengasuhnya nggih, yang membimbingnya, mendidiknya nggih, tetep ae wonten rasa malu yang tinggi yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ketika tertimpa sesuatu nggih dalam masalah niki adalah beliau niki selalu keluar madhi, ngoten lho. Madhi niki napa? Nggih cairan nggih, rada lengket ngoten lho nggih, kental titik nggih, tapi bukan mani nggih. Niku keluar ketika syahwate orang rada lemah, mboten kuat nemen. Nggih, kaya wong lanang misal ngapunten nggih, seandainya nggih, Iqbal niki ndelok wong wedok. Wayu nemen semisal nggih jarene Iqbal nggih. Terus kok moro bagian ngandape niki bereaksi nggih. Tapi kemudian keluar
bukan mani nggih, bukan keluar cairan, tapi keluar cairan rada kental mek sethithik ngoten lho nggih. Nah, cuma sedikit. Nah, niku namine madhi. Ada satu sebutannya wadi. Ada orang niki kadang ngangkat sesuatu yang berat nggih. Mboten kencing mboten napa, moro-moro teko dakare keluar kayak cairan ngoten lho nggih. Namanya wadi. Niku najis nggih, padha ae. Madhi niki najis, wadi juga najis, kencing juga najis. Dan semuanya membatalkan wudu. Kasus yang dialami Sayyidina Ali niku keluar madhi. Berarti kan nggih izin, mosok ningali putrine Rasul terus pas boten syahwate gak dhuwur keluar cairan dari kemaluane. Kate takon dhewe kan izin. Jadi beliau menyuruh temannya seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah. Tapi nggih Rasulullah niki mengetahui oleh Allah, diberitahu hampir segala sesuatu nggih yang perlu diketahui Nabi nggih. Jadi Rasulullah nggih hakikine tahu sing duwe kasus niki Sayyidina Ali. Nabi langsung dawuh ngeten, tawaddo nggih, kongkonan wudu wong niku waghsil dzakaraka. Wudulah dan basuhlah zakarmu. Niku tirose Nabi. Karena keluar cairan dari zakarnya. Jadi oleh Nabi disuruh untuk wudu, padahal yang keluar bukan kencing. Ngoten lho nggih. Nah, jadi niki dalil apapun yang keluar dari jalur depan kita, apapun yang keluar dari jalur belakang kita, apapun bentuknya niku membatalkan wudu kita. Dari belakang nggih. Zaman dahulu ada orang kadang-kadang anak kecil nelen koin nggih. Nelen napa? Neker nggih. Kan gak mungkin hancur nggih. Kadang-kadang ketika keluar nggih, keluar bentuk koin nggih. Nggih rada jorok titik, tapi seandainya lho katakanlah nggih jenengan mangan sambel lombok nggih. Sebagian kasus orang niki tidak hancur dalam perut, langsung keluar utuh nggih. Mangan jagung sik rada atos ngoten wis dipangan nggih. Langsung ditelan nggih. Kadang-kadang secara utuh keluar jagung nggih. Kan bukan kotoran seandainya lho nggih. Yang keluar kayak ngoten nggih. Niku pun akan membatalkan wudu. Apapun yang keluar pokoknya nggih. Keluar dengan cara apapun, apalagi kentut nggih. Kentut niki membatalkan wudu. Dan kembali lagi nggih, dalam agama tidak bisa diakalkan, ngoten lho nggih. Lek diakalkan nopo nggih? Nggih lek wong barat njaluk diakalno nggih. Kok iso sing metu teko dubur nggih, tapi sing dibasuh wajahe, tangane, dubure mboten dibasuh. Kan ketok aneh koyo nggih. Ya jawaban ae, kon lek lara lak disontek bokonge kudu motomu nggih. Loro motoe, loro untuhe, sing disontek nggih bukan giginya kadang-kadang nggih. Sing disontek nggih bokonge, lek mboten bokonge tangane. Kan nggih mboten masuk, ngoten lho nggih. Kecuali mani. Napa mungkin seseorang niki keluar sperma tanpa keluar kencing nggih, tanpa keluar sesuatu yang lain nggih. Kemudian dia tidak batal wuduke. Contohnya napa? Niki contohnya hanya kepada hal nantinya nggih keluarnya niki nggih. Keluarnya sesuatu, keluarnya napa zawalul akli nanti nggih. Dalam zawalul akli nggih, hilangnya akal niku kan ada orang ketika tidur. Niki ilal mani kecuali keluar mani niku dalam kasus ada orang tidurnya niki dua pantatnya nggih, pantat kanan, pantat kiri niki nempel nggih, sehingga dubur niki tertutup, ngoten lho nggih, nempel di tempat duduk nggih, sehingga dubur niki tertutup nggih, mboten ana celah untuk keluar angin nggih, kira-kira ngoten lho nggih. Wis kaya longgoe kita sila ngeten semisal nggih, niku kan sila sing wonge mboten kuru nemen lho nggih. Nggih, sing sedengan kaya gini-gini ngoten lah nggih. Niku lek longgo ngeplek nggih, ndek mriki ngoten niku kan dua pantat kita tertutup ngeten nggih, mboten terbuka. Ketika tertutup niki potensi angin untuk keluar kan tidak ada. Ketika ada orang niki tadi duduk nggih, duduk yang pasti nggih, kemudian dua pantatnya niki tertutup,
Kemudian kok ngipi, ngoten lho nggih. Moro kok metu mani tok, ngoten lho nggih. Nah, niku wuduke enggak batal. Dia tetap punya wudu. Tapi junub, ngoten lho nggih. Junub nggih. Cuma kasus ngeten kan nggih, jarang-jarang dan kemungkinan besar nggih. Mungkin hanya satu dari sak donya nggih, lek ono. Jarang-jarang wong koyo ngeten nggih. Niki cuma seandainya ngoten lho. Kecuali niku nggih. Karena keluar mani niki menyebabkan napa? Fardu yang lebih besar. Dia harus mandi nggih. Dia harus bukan wudu tapi harus mandi. Niku yang pertama nggih. Dalam Al-Qur'an nggih, auja'a ahadum minkum minal ghaid nggih. Dalam surat An-Nisa dan surat Al-Maidah nggih. Atau salah satu dari kalian niki keluar dari ghaid nggih. Buang kotoran besar. Wis niku. Keluarnya apapun niki menyebabkan kita batal wudu nggih. Kalau batal wudu nggih harus wudu malih ketika akan sholat nggih. Tambahi setunggal. Yang kedua, zawalul akli bijununin au ighma au naumin illan naum qaidan mumakkinan maq'adahu. Yang kedua adalah hilangnya akal. Akal niki tidak bisa berpikir, tidak bisa diatur nggih. Maksudnya ngoten. Baik tidak bisa diaturnya niku gara-gara ada orang niki gila, ngoten lho nggih. Atau ada orang niki ighma niku pingsan nggih, semaput nggih. Ataupun katakanlah seandainya ada orang niku kejinan nggih. Tiang kejinan nggih ono ngoten ae lho nggih. Pikirannya kan tidak bisa berpikir dengan napa? Dengan jernih, mboten saged mikir kadang nggih. Tirose dokter nggih gak ono jin, nggih ngono masalah kejiwaan nggih, masuk teng masalah gendeng nggih. Padha ae wis pokoke ngoten lho nggih. Au naumin atau tertidur. Ketika kita tidur nggih tidak bisa ngatur pikiran. Kan mboten saged sampean ngatur pikiran. Berarti akal kita yang kita gunakan untuk berpikir niku istilahnya niku zawal, hilang. Tidak bisa kita gunakan dengan baik. Ketika kondisi semacam niku maka wudu kita otomatis batal. Ngoten lho. Kondisi kaya ngoten, wonten tiyang semaput ya batal. Ketika mau sholat nggih harus wudu lagi. Ada orang mantun wudu terus gilanya cuma 1 jam semisal nggih. Nggih batal, harus wudu lagi. Kan ada orang stres misalkan lho nggih. Strese tiba-tiba, kadang 1 jam stres nggih 2 jam berikutnya dia sadar, sehat wis koyo tiyang sehat biasa. Mungkin kumat malih, ngoten lho nggih. Koyo ngoten kondisine. Nggih ketika dia memasuki napa kondisi stresnya gilanya nggih batal wuduke atau pingsan tadi atau tidur. Kecuali tidurnya tadi tidur orang yang memastikan kedua pantatnya niki di tempat duduknya. Tidak membuat tempat duduknya goyang. Katakanlah nggih wau pantat niki ada 2 nggih, kanan dan kiri. Ketika dia duduk nggih 2 pantatnya niki napa? Nempel nggih sehingga tidak ada potensi keluar. Kondisi apapun duduknya, entah jenengan duduk di kursi, duduk teng lantai ngeten nggih, silo ngeten nggih. Ataupun duduk di kendaraan. Meskipun duduknya tadi niki entah sandaran ngeten nggih atau duduk biasa. Jenengan saksikan lek Jumat nggih. Jumat niku waya enake turu biasa. Khotibe pas khotbah napa meneh cedhek kipas angin napa ndek jaba nggih kena angin wis paling enake turu biasa nggih. Niku ketika kita tidur nggih kita perhatikan kondisi diri kita nggih. Tidurnya bagaimana? Napa pantate niki nempel keseluruhan napa ndak? Nggih. Kalau nempel keseluruhan nggih semisal niki silo ngeten. Niki 2 pantat kita akan nempel dua-duanya. Kayak ngeten kan tidak mungkin angin keluar. Nyoba jenengan entutaken rada angel metuwe. Nggih. Dengan sengaja lho nggih. Pas kebelet ngentut ngoten sampean nyoba nempel pel ngeten nggih. Kemudian coba keluarkan kentut. Niku rada angel. Jadi ketika kondisi tidur nggih, kemungkinan air keluar tidak ada. Jadi wudu'e tidak akan batal. Niku soalnya wonten kasus Rasulullah sahabat-sahabat niki
pernah menunggu Rasulullah sholat isya. Sing kadang-kadang sholat isya ini tepat waktu, tapi pada saat niku sampai tengah malam. Nggih. Jadi sebagian sahabat wonten sing sampai ngantuk, bathuke nempel teng tanah. Ngoten lho nggih. Tapi ketika mereka nempel teng tanah, tempat duduknya tetap. Maksudnya tempat duduk niki pantat mereka niki tetap di tempat duduknya. Sampai tertidur. Kemudian ketika Rasulullah datang komat, mereka mboten wudu. Kali Rasul mboten diingkari, mboten dikongkon wudu. Ngoten lho nggih. Iku dalil kalau tidur mboten napa-napa langsung sholat. Tidur yang mumakkinan mak'adau tidak membatalkan wudu. Iku dalile. Contoh malih nggih, yang sering kita alami niku bukan hanya ketika Jumatan, tapi ketika di kendaraan. Ketika di kendaraan nggih, tergantung posisi kita. Ngoten lho nggih. Panjenengan longgo single dhewe, terus kursine di turokno nggih. Miring ngeten nggih. Otomatis kan ketika miring cara ngentut sik saged metu nggih. Napa bagian pantat yang paling ngarep niku rada buka titik ngeten. Ketika miring nemen lho nggih. Meskipun duduk kaya ngoten nggih, bukan dikatakan memakinan maka tahu. Ketika tertidur nggih langsung batal. Karena ada potensi, ngoten lho, ada potensi keluar kentut. Tapi kalau kita tidurnya ngeten, terus sendenan nggih. Tapi pantat kita niki melekat di kursi kendaraan tadi, nggih mboten batal. Sama ketika di masjid ngeten. Jenengan sila ngeten nggih. Otomatis kedua pantat nempel. Atau duduk iftirosh, duduk tahiyat awal. Nggih. Dua pantatnya ditempel. Tapi ketika jenengan duduk tahiyat akhir, kan sing menempel hanya satu pantat yang sebelah kiri saja. Nggih. Otomatis pantat sing kanan kan buka. Ini kan bisa keluar kentut dengan bebas. Jadi ketika tidur seandainya duduk tahiyat akhir, nggih, batal wuduke. Ngoten lho. Atau tadi nggih, jenengan tidur sila ngeten, tapi ndase nempel, bokongnya terangkat titik, nggih. Bokong belakang ini terangkat sehingga lubangnya wis jelas menganga. Tidur semacam niku juga membatalkan wudu. Jadi tidak semua duduk tidur kita dalam kondisi duduk niki wuduke mboten batal. Beberapa kondisi wudunya bisa batal. Tergantung kondisi kita melihat posisi duduk kita. Ketika Jumatan, tapi kalaupun seandainya kita niki tertidur ketika Jumatan, niku sunnah bagi kita untuk wudu kembali. Meskipun bokong kita, pantat kita niki nempel-pel ngeten nggih. Tidak ada potensi kentut. Niku sunnah untuk wudu kembali. Sementara niku mawon sing saged kula sampaiaken, mugi-mugi saged bermanfaat bagi kita nggih. Semoga insyaallah nggih dilanjutkan pertemuan malih tentang fikih niki. Ya mugi-mugi manfaat barokah untuk kita semuanya. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, monggo. Kalau misalkan setelah wudu langsung pakai kaos kaki, nah, kondisi kaos kaki tadi itu sudah dipakai berhari-hari. Dalam arti kata ya tiap hari pakai kaos kaki itu, dan main juga pakai kaos kaki itu. Nggih. Setelah itu dipakai lagi kaos kaki itu. Setelah itu kaos kakinya disapi lagi itu pas sudah termasuk mensucikan apa? Kaos kaki nopo? Spandek biasa ya. Oh, kaos kaki biasa, bukan untuk mashu alal khufain. Kalau tadi kan syaratnya mashu alal khufain niku harus sesuatu yang tidak tembus air. Nggih. Lek kaos kaki biasa nggih tidak mencukupi. Lek batal nggih kudu dicoplok disiram sikile. Ngoten lho. Kalau kaos kaki biasa, tadi kan syaratnya harus tidak tembus air. Air tidak boleh masuk ke kulit ketika disiram.
Ngoten lho nggih. Jadi nggih kaos kaki kulit atau dugi kalep. Atau teko kain semisal kain parasut nggih, parasit nggih, yang tidak tembus air, lek disiram mboten tembus air. Masalah suci mboten nih. Nggih, lek kaos kaki nggih mboten saged kudu disiram kan ngono. Kaos kaki biasa semisal kita pakai untuk nginjak kencing nggih, semisal terus didamel malih mek diusap tok nggih mboten iso suci. Harus disiram nggih. Kalau kaos kaki kulit najis pun juga harus disiram. Wonten lho nggih. Ampun paham? Wonten malih mboten nggih. Mugi-mugi saged manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walaqad asyartu lin'ati man awsafu tuhil quluba tuhayjul asyana wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fi sarairi qad ta'a limatihi saffati rabbina wa hadana wa idzim tazajna bil mawaddati hauna narfa'u aidi faqrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana antalana ya dhukhrana fi di dunya wa fi ukhrana aslih lanal ahwala wa ghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji tawhal mustafa tsabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjati ainur ridha tar'ana warbud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'yan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka fa haqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami' du'ana wansur bina sunnata taha fi biqail ardi waqma' kullaman adana wa anzur ilaina wasqina ka'salhana washfi wa'afi ajilan mardana waqdi lana al-hajati wa ahsin khatmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana bil mustafa salli wa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus saba aghsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul al fatihah.